Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Zlatan Ibrahimovic akan pimpin perubahan AC Milan di musim panas. Kepemilikan AC Milan di bawah Geri Cardinali menunjukkan ketidakpuasan terhadap perkembangan tim musim ini. Dalam musim yang dianggap penting ini, peran Zlatan Ibrahimovic akan menjadi kunci. Dengan hasil yang belum memuaskan dan kesenjangan yang semakin melebar dengan rival sekotanya Inter Milan, kepemilikan klub merasa perlu untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Kinerja yang kurang memuaskan, terutama dalam mengelola cedera, membuat kepemilikan klub merencanakan perubahan signifikan menjelang musim panas. Menurut jurnalis Milan News, Anto Vitiello, suasana di tingkat manajemen atas klub tidaklah positif. Dia juga menyoroti pengaruh besar yang dimiliki Zlatan Ibrahimovic dalam proyek klub ke depannya. Salah satu agenda utama AC Milan di akhir musim nanti adalah mengevaluasi kinerja pelatih Stefano Pioli, dan Zlatan Ibrahimovic dikabarkan telah menjatuhkan pilihannya kepada Antonio Conte andai Stefano Pioli dipecat akhir musim ini. Hanya Cardinali sosok yang lebih berpengaruh dari Ibrahimovic di AC Milan. Kembalinya Zlatan Ibrahimovic ke AC Milan telah membawa dampak yang signifikan, sebagaimana diharapkan ketika rumor pertama kali muncul. Dengan beberapa perubahan yang diantisipasi di musim panas, kembalinya Ibrahimovic datang pada waktu yang tepat. Spekulasi tentang kembalinya Ibrahimovic menciptakan diskusi yang luas, dengan beberapa orang meragukan bagaimana klub dan Redbird dapat memanfaatkan sepenuhnya kontribusi mantan striker tersebut. Namun peran pentingnya secara bertahap mulai terungkap selama beberapa bulan terakhir. Meski ada sedikit perbedaan antara peran Ibrahimovic sebagai pemain dan eksekutif, terutama dalam hal keengganannya untuk menjadi pemain tambahan, namun hal ini tidak menjadi masalah, mengingat Cardinali berbasis di Amerika. Keberadaan Ibrahimovic di Milanello memberikan kesempatan bagi Cardinali untuk mendapatkan informasi dan otoritas. Dengan Ibrahimovic berperan dalam posisi ini, Cardinali berharap ia dapat menjalin kemitraan dengan Giovanni Moncada dan Antonio De Ottavio. Dari sana, Ibrahimovic dapat memberikan kontribusi dalam beberapa aspek operasional, termasuk rekrutmen pemain dan manajerial. Meskipun Ibrahimovic tidak akan langsung memilih para pemain, namun pendapatnya akan menjadi acuan penting dalam tahap-tahap kesepakatan yang menentukan transfer AC Milan. Selain itu, ia juga dianggap sebagai faktor penentu dalam perdebatan mengenai masa depan pelatih Stefano Pioli. Dengan pengalaman dan kepribadian yang dimiliki Ibrahimovic, ia diharapkan dapat membawa kontribusi yang signifikan di luar lapangan, membantu AC Milan mencapai kesuksesan baik di dalam maupun di luar lapangan. Theo Hernandez dan Mike Maignan raih penghargaan spesial untuk penampilannya bagi AC Milan. Kehadiran dua bintang Perancis, Mike Maignan dan Theo Hernandez dalam skuad AC Milan menorehkan catatan sejarah baru yang luar biasa dalam pertandingan baru-baru ini ketika melawan Atalanta. Theo Hernandez telah mengumpulkan 200 penampilan untuk klub, sementara Mike Maignan merayakan capaian 100 penampilan bersama Rossoneri. Setelah latihan di Milanello pada hari Senin kemarin, kedua pemain ini mendapatkan apresiasi di ruang ganti oleh CEO Giorgio Furlani di hadapan seluruh skuad, dengan pelatih Stefano Pioli dan Zlatan Ibrahimovic turut hadir sebagai saksinya. Keduanya menerima penghargaan kecil dan mendengarkan pidato singkat dari Furlani yang juga berbagai fakta menarik tentang kontribusi keduanya di lapangan hijau. Digoda Arsenal dan Manchester City, Francesco Camarda pilih perpanjang kontrak dengan AC Milan. Francesco Camarda, striker berbakat berusia 15 tahun, telah menarik minat beberapa klub besar Eropa, dan itu termasuk Arsenal dan Manchester City. Namun,
Camarda memiliki niat yang kuat untuk menandatangani kontrak profesional dengan AC Milan. Begitu ia berusia 16 tahun, meskipun tawaran menggiurkan dari klub-klub lain. Menurut laporan dari Quotidiano Sportiva yang dikutip oleh Pianeta Milan, Camarda akan mencapai usia 16 tahun hanya dalam 6 hari ke depan, yang merupakan waktu di mana dia akan memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak profesional dengan klub. Prestasi debutnya di Serie A sebagai pemain termuda musim ini ketika melawan Fiorentina telah menarik perhatian banyak klub terkemuka termasuk Manchester City, Arsenal, Newcastle United, dan Borussia Dortmund. Meskipun demikian, Camarda tampaknya bertekad untuk tetap setia sama Milan. Kabar baik bagi Rossoneri adalah Camarda tidak memiliki rencana untuk meninggalkan klub pada kesempatan pertama, dan dia berencana untuk menandatangani kontrak selama 3 tahun dengan Milan. Kontrak ini diyakini akan memberikan Camarda gaji sebesar 400.000 euro per musim serta bonus. Selain itu, jika perkembangannya terus berlanjut, dia akan memiliki kesempatan untuk bermain bersama Milan U23 di Serie C dan bahkan mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim utama. Camarda terus menunjukkan ketajamannya di lapangan dengan mencetak gol secara reguler untuk tim Primavera Milan setelah debutnya yang gemilang di Serie A. Dengan potensi yang dimilikinya, Camarda tampaknya siap menjadi salah satu bintang masa depan AC Milan. Noah Okafor gantikan Rafael Leao saat melawan Empoli. Salah satu catatan buruk dari kemenangan dramatis AC Milan atas Lazio pada Sabtu kemarin adalah kartu kuning yang diterima oleh Rafael Leao, yang berarti ia akan menjalani skorsing 1 pertandingan. Menurut laporan dari Corriere della Sera yang dikutip oleh Milan News, larangan Leao hanya berlaku untuk pertandingan Liga, sehingga ia akan tersedia untuk pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Eropa melawan Slavia Praha pada Jumat mendatang. Namun, AC Milan harus menghadapi tantangan melawan Empoli di kandang pada Minggu malam tanpa kehadiran Leao. Ia akan absen karena menjalani skorsing 1 pertandingan setelah menerima kartu kuning kelimanya musim ini dalam pertandingan melawan Lazio. Terkait dengan pengganti Leao, pelatih Stefano Pioli memiliki pilihan yang cukup mudah. Pioli diperkirakan akan memilih Noah Okafor yang telah menunjukkan kontribusi yang signifikan bagi Rossoneri sepanjang musim ini. Penyerang asal Swiss tersebut telah mencetak 5 gol musim ini dan menciptakan dampak yang besar setiap kali dimainkan. Performa gemilangnya telah menjadi penentu kemenangan bagi Milan dengan gol-golnya membuat tim meraih 3 poin dalam pertandingan melawan Cagliari, Lazio, Monza, dan Udinese. Dengan catatan yang mengesankan tersebut, Noah Okafor tampaknya menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh absennya Leao, dan para penggemar AC Milan tentu berharap bahwa penyerang muda itu dapat melanjutkan performa cemerlangnya dalam pertandingan kala melawan Empoli. Fabrizio Romano sebut Bayern Munchen harus menyiapkan tawaran yang memecahkan rekor untuk Theo Hernandez. Theo Hernandez saat ini sedang bersiap bersama Milan untuk menghadapi Slavia Praha dalam leg pertama babak 16 besar Liga Eropa di San Siro. Spekulasi tentang masa depannya telah menjadi topik hangat di Italia. Semakin banyak laporan menunjukkan bahwa Bayern Munchen tengah menyiapkan tawaran besar untuk pemain Prancis itu, seiring dengan rencana kehilangan Alphonso Davies yang merapat ke Real Madrid. AC Milan pada gilirannya menghadapi kesulitan dalam mempertahankan bintang mereka, termasuk Rafael Leao dan Mike Maignan yang juga menjadi incaran klub lain. Dalam kolom Daily Briefing untuk Code Offset, Fabrizio Romano memberikan pandangannya tentang rumor transfer Theo Hernandez ke Bayern Munchen dan menyoroti bahwa akan diperlukan biaya yang sangat besar untuk meyakinkan AC Milan agar bersedia menjual sang pemain. Theo Hernandez sendiri adalah salah satu pemain kunci dalam skuad Milan dan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia dalam posisinya. Situasinya sedang dalam perbincangan intens, termasuk harga yang diminta, pembaruan situasi, dan potensi penggantinya.
Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.